Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih ayat pertama, anak sengaja mengulang-ulang ya beberapa perkara agar antum bisa memahaminya dan menghafalkannya, karena ini termasuk pembahasan yang jarang dibahas, jarang didengar, sehingga mungkin masih agak asing bagi antum, sehingga sengaja ana ulang-ulang masalah talak raj'i, talak ya 1, talak 2, talak raj'i, bagaimana hukumnya, talak bain dan seterusnya. Baik, supaya benar-benar paham. Dan mudah-mudahan hari ini kita selesai dari ayat ini. Kita sudah sampai pada perkecualian dari hukum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Coba jika anda tanya, benar-benar paham enggak? La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka, istri-istri yang sedang ditalak itu, dari rumah-rumah mereka. Ini talak apa ini? Talak apa namanya ini, hukum ini? Raj'i. Talak berapa itu talak raj'i? Talak 1 dan 2. Baik. Kenapa para suami yang mentalak istrinya dengan talak raj'i, yaitu talak 1 atau sudah talak 2, dilarang mengeluarkan istri mereka dari rumah? Karena itu terkait dengan apa? Ayo. Biar aja yang agak-agak dewasa ini. Nah, terkait dengan hak. Sebabnya kenapa tidak boleh dikeluarkan dari rumah? Karena karena masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah, kenapa? Jika masih masa iddah, tak apa-apa, boleh dilihat catatan, yang penting paham. Betul, karena masih dalam masa iddah. Ini memang hukum masih dalam masa iddah. Tapi kenapa? Apa sebabnya tidak boleh dikeluarkan? Suami dilarang, tidak boleh mengeluarkan di masa iddah. Talak raj'i 1 atau talak 2. Karena ini dia illatnya. Baik, di belakangnya lagi. Imamuna. Ya Allah. Ada imamuna. Ya kan? Ini imam kita. Karena masih punya hak. Ayo, karena istri masih punya hak untuk diberi nafkah yang meliputi tempat tinggal. Jadi suami masih berkewajiban memberi nafkah, termasuk di antaranya tempat tinggal, sehingga tidak boleh mengeluarkan. Baik. Wala yakhrujna, dan mereka tidak boleh keluar. Karena terkait dengan apa? Karena hendak apa? Penelantaran apa? Karena jika keluar terjadi penelantaran hak suami. Artinya dia masih berkewajiban menunaikan hak suaminya, jadi masih harus tinggal di rumah. Baik. Perkecualian illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika mendatangkan fahisyah mubayyinah. Ya, kekejian yang nyata. Naam. Yang kesimpulannya, hal itu seperti kata As-Sa'di, memberi mudarat ya kepada rumah itu, ya, pada suami, keluarganya. Apa saja? Ada 3 kan rinciannya disebutkan Ibnu Katsir. Yang paling parah apa? Zina. Di bawahnya lagi melakukan nusyuz itu kedurhakaan, membangkang kepada suami. Berarti tidak menunaikan hak. Padahal wala yakhrujna, tidak boleh keluar
ya, untuk menunaikan hak. Ternyata dia tidak menunaikan hak suami, membangkang, durhaka. Nah, berarti bisa dikeluarkan kan begitu. Yang ketiga, dari arah mana ini yang belum? Dari arah sini. Nah, kalamun badi, kata kotor keji, idza adzan, yakni memberi adzan gangguan kepada siapa? Suami atau keluarga suami. Baik. Sehingga tidak mungkin dipertahankan. Naam. Allah mengatakan selanjutnya, wa tilka hududullah. Baik, sebentar. Jika kemudian jatuh talak yang ketiga, ya, ada prosesnya dulu. Nah, di masa iddah tadi, di masa iddah, jika mau rujuk harus nikah lagi atau rujuk begitu saja? Rujuk saja, tidak perlu nikah lagi. Ya, hanya persaksian saja. Sebagaimana pada ayat kedua nanti. Nah, talak kedua juga begitu. Jika sudah habis masa iddah, berarti kan sudah pisah, sudah keluar rumah. Jika mau rujuk, bisa rujuk begitu saja, dipanggil gitu. Ya, nyatakan saya rujuk terus bersatu kembali. Tidak bisa. Harus apa? Harus akad nikah lagi, dinikahkan lagi. Nah, dinikahkan lagi akad baru. Baik, jika sudah ketiga kalinya, talak apa namanya? Talak bain, talak perpisahan, bainunah kubra, perpisahan besar. Hukum ini berlaku tidak? La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak keluar dari rumah, masih berlaku hukum ini? Tidak berlaku. Berarti harus langsung keluar rumah. Sudah pisah. Kal ajnabiyah, sudah jadi ajnabiyah sudah. Nah, sudah jadi ajnabiyah, bukan lagi istrinya, tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, tidak boleh lagi ada komunikasi seperti suami istri. Nah, qayyib. Di masa iddah bisa kembali? Kalau talak bain? Dari arah sini masih bisa kembali? Di masa iddah tidak bisa. Setelah masa iddah masih bisa dengan akad baru? Tidak bisa juga? Mutlak. Kasihan sekali. Tidak bisa sama sekali. Atau ada syaratnya? Apa syaratnya? Dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perpisahan, imma ditinggal mati atau ditalak. Nikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan, ya, dengan suami istri, kemudian ditalak atau ditinggal mati, baru boleh dinikahi lagi dengan akad baru. Nah, makanya jangan sampai talak bain, ya, sulit urusannya. Baik, wa tilka hududullah, dan itulah, ya, hududullah, itulah batas-batas aturan syariat yang Allah tetapkan, jangan dilanggar, ya, jangan dilanggar apa-apa yang telah ditetapkan di atas, ya. Hudud itu apa? Batas-batas, ya, aturan syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Yang namanya batas aturan syariat harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Nah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa melanggar, ya ta'adda itu melanggar hududallah, batas-batas aturan syariat Allah, faqad zalama nafsah, maka qad, sungguh, alfa, faqad, alfa ini fa al-jaza, ya, rabithah baina asy-syart wal jawab. Ini kan man syartiyah, wa may yata'adda jazimah. Yata'adda fi'il syaratnya ini di majzum, kemudian jawabannya adalah jumlah ismiyah diawali dengan qad, maka masuk, ya, ada alfa masuk, yaitu faqad, pengikat antara qad dzalama nafsa dengan man yata'adda hududallah. Baik, antara kalimat syarat dengan kalimat jawaban.
maka sungguh zalama, dia telah mendolimi nafsahu, dirinya sendiri. Dia zalimi, akibatnya kembali kepada dia sendiri. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT ya, dalam syariatnya, jika dilanggar pelakunya berdosa dan terancam hukuman, kecuali jika diampuni oleh Allah SWT atau dia bertobat. Nah, jadi jangan langgar apa saja aturan yang sudah ditetapkan di atas, hudud apa saja yang tidak boleh dilanggar, yaitu fatalliquhunna li'iddatihinna. Jika mentalak, talaklah dengan talak sunni syar'i, jangan talak bid'i. Jadi ditalak pada saat suci dari haid sebelum berhubungan. Baik. Apalagi kemudian jangan langgar, ada namanya masa iddah, dihitung dengan baik. Ya. Dijalani dengan baik. Ya, jangan mengeluarkan istri yang ditalak dengan talak raj'i, talak 1, talak 2 dari rumah. Sang istri juga tidak boleh minggat. Ya. Lari dari rumah suaminya ketika ditalak dengan talak raj'i, talak 1 dan talak 2, harus tinggal. Ya harus sama-sama sabar. Ada hikmah di balik itu yang diinginkan oleh Allah, sehingga tetap diatur batasnya oleh Allah agar tetap tinggal serumah. Hikmah itu akan datang penjelasannya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena mengabaikan ini, melanggar batas ini, padahal ada hikmah di balik itu. Ya. Baik. Yaitu apa? La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Ini hikmahnya di akhir ayat. La tadri. Anda tidak tahu. Engkau tidak tahu. La tadri. La ta'rifu. Kamu tidak tahu. La'allallaha, ya, barangkali, moga-moga Allah dengan tetap tinggal serumah di masa iddah, di talak raj'i, talak 1, talak 2, yang memang masih dibuka kesempatan selebar-lebarnya di masa iddah itu untuk rujuk dengan niat rujuk dan dengan diucapkan untuk rujuk. Ya, tidak perlu lagi akad baru, tidak perlu menikah lagi. Nah, cukup dengan pernyataan rujuk saja disertai niat. Nah, cukup. Barangkali di masa iddah tersebut, ya moga-moga Allah SWT di masa iddah itu, karena masih serumah, masih terjadi interaksi suami istri, komunikasi, interaksi suami istri masih terjadi. Ini memberikan haknya, masih dinafkahi, ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya. Yang ini masih menunaikan hak suaminya, kewajibannya melayani, menjaga rumah, membereskan rumah, masak dan seterusnya. Masih. Nah, di sela-sela itu ya barangkali terjadi perbaikan-perbaikan. Apa yang menjadi faktor illat penyebab suami jadi marah kepada istrinya sehingga ditalak? Ya, istrinya berusaha memperbaiki, menunjukkan bahwa saya sudah tidak begitu, saya sudah tidak seperti itu. Jadi faktor atau illat kemarahan suami, ketidaksukaan suami sehingga dia mentalak, dia tunjukkan bahwa dia sudah tidak seperti itu, illat faktor itu sudah hilang, suaminya kembali melihat oh sudah tidak seperti itu, sehingga suaminya kembali tertarik, ingin kembali bersatu, ya. Kemarahannya sudah reda, ya, ada keinginan kembali karena namanya juga sudah namanya suami istri, begitu, ya, sudah sempat terjalin cinta kan begitu. Nah, hanya saja ada illat faktor penyebab itu tadi ternyata itu sudah hilang sehingga ingin kembali sama-sama untuk bersatu. Mudah karena serumah, tinggal ngomong, ya, kembali lagi. Nah, kan begitu. Jika tidak serumah kan sulit untuk itu. Nah, karena tidak ada interaksi.
Ya. Yuhditsu. Nah, yuhditsu ini apa? Semoga Allah SWT yuhditsu Allah SWT menciptakan ba'da dzalika, setelah perceraian itu, di masa iddah tersebut, ya, amra, perkara baru, yaitu rujuknya suami kepada istrinya, persatuan kembali keduanya. Itu amran yang dimaksud. Nah, coba ya kita lihat keterangan As-Sa'di rahimahullah. Kata As-Sa'di, yaitu syara'allahu al-iddata, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan masa iddah, penantian. Berapa lama? Masa iddah, masa penantian berapa lama? Berapa lama sang istri menanti sampai masa iddahnya berakhir? Berapa lama? Hendak. Berapa lama? Berapa lama? 4. Berdiri. Anda tidak dengar. 40 hari. Betul kode anak? Anak beri kode 4 jari. 40 hari? 30 hari? Ya Allah, ijlis. Nah, siapa yang bisa bantu? Yang satu kabilah. Mana suku antum? Yang satu suku dengan antum. Berapa? Dibantu. Nah, salasat quru. Nah, yatarabbasna salasat quru. 3 quru itu apa? 3 kali haid. Nah, baik. Ini iddah yang ditalak ya. Kalau dia hamil, masa iddahnya apa? Kalau hamil, masa iddahnya apa? Dengan apa berakhir masa iddahnya kalau dia ditalak dalam keadaan hamil? Masa iddahnya apa? Tahu? Sudah disebutkan belum? Dibantu di situ bagian sana. Satu barisan. Masa iddahnya kalau hamil, wanita ditalak dalam hamil, apa masa iddahnya? Masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Dengan melahirkan selesai. Biwad'il haml. Ayyada'na hamlahunna. Tayyib. Jadi Allah mensyariatkan masa iddah. Ya. Masih ada satu yang ketinggalan. Jika ditinggal mati. Nah, masa iddahnya berapa? Bagian sini. Bagaimana yang belum? Sini. 4 asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Baik. Syara Allahul iddah. Allah mensyariatkan masa iddah. Wa haddada at-talaqa biha. Dan Allah Subhanahu wa taala haddada, membatasi, ya, memberi aturan batas talak, ya, dengan masa iddah itu. Artinya sempurnanya betul-betul putus dengan berakhirnya masa iddah. Nah, lihikamin azimah, karena hikmah yang agung, yang besar. Faminha, di antara hikmah itu, annahu, bahwasanya la'allallaha, moga-moga Allah SWT yuhdithu fi qalbil mutalliqi, Allah menciptakan, ya, di dalam kalbu, hati al-mutalliq, suami yang mentalak, ar-rahmata wal mawaddata, adanya rahmat
muncul kemudian di hati suami yang sudah mentalak itu belas kasih, ya, mawaddah, cinta kepada istrinya yang telah ditalak. Karena cukup panjang ini masa iddah tadi. Jadi bukan langsung lepas begitu saja, ditalak satu, talak dua, ya. Jadi barangkali di sela-sela itu Allah menciptakan hal itu, ya. Fayuraji'u man talaqaha. Kemudian suami rujuk, menarik kembali istri yang telah ditalak. Wa yasta'nifu usrataha, ya. Wa yasta'nifu usrataha. Kemudian memperbaharui kembali isyrah, hubungan keduanya sebagai suami istri, membuka lembaran baru, safhah jadidah. Fayatamakkanu min dzalika muddatal iddah, maka memungkinkan bagi suami dari hal itu selama masa iddah, karena memang sudah diatur, ya, cukup panjang. Atau nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama boleh jadi amr, perkara yang diciptakan oleh Allah SWT itu adalah Allah SWT memberi rasa belas kasih di hati suami dan rasa cinta kepada istrinya sehingga akhirnya dia tarik kembali, rujuk. Yang kedua, atau kata Sa'di, la'allahu yutalliquha, barangkali saja dia mentalak istrinya lisababin minha, karena suatu faktor yang muncul dari istri sehingga suami, ya, berhajat untuk mentalaknya. Karena sudah ditegaskan di awal bahwa mentalak tanpa hajat makruh. Namun jika ada hajat, ya, maka tidak masalah. Ada faktor yang menyebabkan, ya, akhirnya terpaksa ditalak. Berhajat dia mentalaknya. Fayazulu dzalika sababu, maka sebab itu, faktor itu hilang fi muddatil iddah, di masa iddah. Fayuraji'uha lintifai sababit talaq, maka kemudian suami merujuk kembali, menarik kembali istrinya karena sudah tertepis darinya sebab talak itu. Ya, bisa difahami? Nah, semisal dengan ini kata Ibnu Katsir, innama abqaina al-mutallaqata fi manzil az-zawj, hanya sesungguhnya kita tetap membiarkan wanita yang ditalak itu, talak raj'i, fi manzil az-zawj, tetap tinggal di rumah suaminya, fi muddatil iddah, di masa iddah, la'alla az-zawja, barangkali saja, ya, moga-moga suami yandamu ala talaqiha, menyesal atas talak yang dijatuhkannya. Dan ini banyak terjadi seperti itu, ya, menyesal, ya, setelah itu kemudian ingin memperbaiki kembali. Wa yakhluqullah fi qalbihi raj'ataha, dan Allah yuhdithu, itu tadi ihdath, yakni menciptakan, Allah menciptakan, ya, di kalbu, di hati suami ini tadi, raj'ataha, keinginan untuk merujuknya kembali, menyesal, muncul belas kasihnya, rasa cintanya untuk kemudian ditarik kembali jadi istri. Nah, fayakunu dzalika aisara wa ashala, maka dengan itu lebih mudah karena ada di depannya. Ada di depannya. Tidak perlu dicari. Kalau sudah keluar rumah jangan sudah kemana, enggak tahu kemana. Nah, baik, ini ada di depannya, langsung rujuk saja. Dan itu tadi, ya, seperti digambarkan, ya, sang istri karena masih satu rumah, dia mengetahui, menyadari kesalahannya. Oh, ini sebabnya perangai saya yang ini nih, ya, kelakuan saya yang ini nih, ucapan saya yang seperti ini yang tidak disukai suami. Dia sudah sabar selama ini, ya, menasehati, tapi tetap seperti itu, akhirnya ditalak. Akhirnya setelah itu
dia seperti disengat, kan begitu, ya, kena kain, ternyata ditalak, kaget kan, akhirnya terus betul-betul berusaha, wah ini tidak jalan lain, harus diperbaiki, kalau tidak habis masa iddah saya betul-betul dibuang ini. Akhirnya dia betul-betul berusaha memperbaiki, kan satu rumah dia tunjukkan, akhirnya luluh hati suaminya, dia lihat oh ini sudah baik, akhirnya ditarik kembali. Nah, kalau di luar rumah kan sulit mau menunjukkan itu bagaimana? Tidak berhadapan, tidak berinteraksi untuk menunjukkan. Ya, kalau hanya janji-janji saya akan memperbaiki, belum tentu suami percaya. Tapi jika memang berhadapan, berinteraksi di rumah, dia tunjukkan betul perubahan itu. Ya, bukan hanya janji, tapi memang realitasnya begitu. Gampang. Percaya, hanya dirujuk kembali. Kan begitu. Nah, hikmah yang lainnya tambahan penutup yang disebutkan As-Sa'di, wa minal hikam, dan di antara hikmah itu annaha, bahwasanya istri yang ditalak raji itu muddatut tarabbus, di masa penantian, ya, ya'lamu bara'ata rahimiha min zawjiha, dan ini hikmah ini berlaku untuk semuanya, baik talak rajim maupun talak bain, yaitu di masa tarabbus penantian, ya, berakhirnya masa iddah, ya'lamu, suami mengetahui bara'ata rahimiha, atau ya'lamu bara'ata rahimiha. Baik, berarti yu'lamu bara'atu rahimiha min zawjiha. Yu'lamu bara'atu rahimiha min zawjiha. Di masa penantian itu akan diketahui, ya, bara'ah rahimiha, yakni bebasnya rahim wanita itu, ya, dari suaminya, yakni tidak ada bibit yang tertinggal, ya, tidak ada bibit yang tertanam. Nah, jika kemudian dia sudah suci dari haid yang ketiga, ya, berakhir masa iddahnya, dan dengan itu dipastikan yakin dia tidak hamil, tidak membawa bibit dari suaminya. Nah, sehingga dengan itu dia bisa, ya, menikah lagi. Nah, tidak ada masalah. Baik, atau jika masa iddahnya adalah sampai melahirkan, ya, sudah bibit itu sudah keluar sehingga rahimnya sekarang bebas, bersih. Dengan itu dia bisa menikah, begitu. Nah, oleh karena itu di masa iddah tidak boleh terjadi pernikahan. Nah, terkait hak suami, ya, karena ini masa penantian dan masa pemastian, ya, karena tidak boleh terjadi pernikahan wanita menikah dalam keadaan di perutnya, di rahimnya ada bibit. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu wanita yang hamil di luar nikah karena zina tidak boleh dinikahkan sampai bebas rahimnya. Sampai bebas rahimnya, kosong, baru boleh. Jika dilakukan maka itu tidak sah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nambah berapa ya? 5 menit. تفضل سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله